Gadang tengah malam, subuhnya kelewat, naudzubillah. Ya jadi ini bahkan Allah Subhanahu wa taala kan sering ya bersumpah dengan waktu. Bukan hanya waktu secara umum loh, tapi Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal laili idza yaksaha wan nahari idza jallaha. Itu waktu-waktu semua tuh. Wasyamsi, dan demi matahari. Waduhaha, dan demi waktu duha. Wal laili, dan demi waktu malam. Wan nahari, dan demi waktu siang. Subhanallah nih ya. Ini waktu-waktu ya, dari detik ke menit, menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, untuk memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan esok. Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ini yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa adalah orang yang beriman. Jadi muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin insya Allah muslim. Ya. Kalau muslim kan ada muslim KTP ya. Islam KTP saja. Sholat enggak, puasa enggak, tapi ketika mati pengen diwafatkan secara Islam. Ketika nikah, pernikahannya ijab kabulnya secara Islam. Tetapi setelah itu tidak melakukan ibadah secara muslim, tidak sholat, tidak puasa, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selayaknya kebanyakan manusia-manusia yang bukan seorang muslim. Ini di Indonesia banyak terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil khusus untuk mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, apa kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk kehidupan esok. Esok di sini hidup mana? Bukan besok hari, bukan hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi apa? Kehidupan esok di sini adalah kehidupan setelah kematian kita. Ya, apa yang sudah kita siapkan. Kemudian Allah pun mengatakan lagi, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, maka ini ya, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kan sudah mengingatkan kepada kita. Apa kata Nabi? Ya, yajba'ul maita ila qabrihi salasun. Yang mengikuti mayat jenazah ke pemakamannya itu 3. Ya. Yabqa wahidun wa yarji' isnani. Dari 3 ini 1 tetap bersamanya, yang 2 kembali pulang. Apa yang kembali pulang? Kata Nabi, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya kembali pulang.
istrinya yang begitu cinta ketika masih di awal-awal pernikahan mengatakan sehidup semati, berjanji sumpah setia, berjanji sumpah suci, gitu ya, tidak akan pisah selama-lamanya, cinta sehidup semati. Tetapi ketika mati suaminya ngikut mati enggak? Enggak. Itu adalah apa? Sumpah palsu. Ya, kalau misalkan memang cinta sehidup semati, harusnya ketika suaminya mati ikut mati gitu kan. Nggak ada yang begitu. Apalagi kalau misalkan yang meninggal istrinya ya. Ya, kalau yang meninggal istrinya, sang suami mata kanannya menangis, mata kirinya enggak. Mata kanannya sedih gitu ya, menunjukkan kesedihan dia. Mata kiri nyari siapa pengganti istri saya. Ada yang nyelawat, ada yang takziah ngelihat siapa nih, masih ada enggak yang bisa menggantikan istri saya. Ya, nah itu keluarga kita akan meninggalkan kita, anak-anak kita pun demikian. Yang mungkin ketika kita pulang kerja, wah kalau nggak ada anak sepi, ya kita melihat ada kelucuan anak-anak kita yang usia-usia balita kan lagi lucu-lucunya. Ya, tetapi begitu sudah dewasa bukan lagi menggemaskan tapi mengenaskan. Ya, kadang gitu ya. Lagi kecil, lagi balita, menggemaskan. Begitu sudah dewasa, remaja juga mulai ngenesin gitu ya, bikin ngeselin, mengesalkan gitu ya. Ya kan? Ya, begitu dekatnya hubungan kita dengan anak kita, begitu dekatnya hubungan kita dengan istri kita. Itu tapi apa? Meninggalkan kita kalau kita sudah masuk liang lahat. Apalagi yang kedua, yang meninggalkan kita harta kita. Tabungan kita di bank sekian ratus juta gitu ya, deposito miliaran, tanah berhektar-hektar gitu kan, kontrakan ada 50-500 pintu gitu kan. Ya, ternyata yang menikmati siapa? Bukan kita. Yang menikmati adalah orang yang masih hidup. Mobil yang banyak pun tidak kita tumpangi. Ini jamaah ya. Wa yabqa wahidun, yang tersisa hanya satu. Yang satu apa tuh? Amaluna, amal kita. Jadi amal kita inilah yang disebut dengan, ya, kata Allah, wal tandum nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikanlah amal apa yang sudah dilakukan oleh kita, oleh manusia untuk kehidupan esok. Ya, kemarin kan kita begitu senang ya pergantian tahun ya, 2024 ke 2025, ya Allah. Ya, padahal bertambahnya usia bukan berarti bertambahnya masa hidup kita, enggak. Kalau kita baca surat Yasin ayat 68 kan jelas tuh. Wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kan gitu ya. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, siapa yang kami tambahkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, hakikatnya apa? Kami kembalikan ia ke dalam kondisi ketika pertama kali aku atau kami ciptakan. Ya, kita diciptakan Allah SWT ketika pertama kali gimana? Lemah, hanya bisa menangis ya. Makanya orang tua itu makin tua, ada yang sudah pikun ya, yang sudah jompo, kerjaannya hanya menangis, kembali kepada seperti usia bayi, nangis saja. Yang biasanya makan semur jengkol, makan kacang, ya, makan nasi uduk, kalau udah sepuh nggak bisa, kembali seperti makanan bayi gitu loh, giginya udah nggak ada, jadi seperti bayi kembali gitu ya. Jadi bukannya makin lama, jadi kemarin itu kita buat apa sih, senang-senang gitu dengan pergantian tahun baru Masehi itu buat apa, buang-buang waktu itu, begadang tengah malam, subuhnya kelewat, naudzubillah. Ya, ini jadi ini bahkan Allah Subhanahu wa taala kan sering ya bersumpah dengan waktu, bukan hanya waktu secara umum loh, tapi Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaksaha wan nahari idza jallaha. Itu waktu-waktu semua tuh. Wasyamsi, dan demi matahari. Wa duhaha, dan demi waktu duha. Wal laili, dan demi waktu malam.
wan nahari, dan demi waktu siang. Subhanallah nih ya. Ini waktu-waktu ya, dari detik ke menit, menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Ya, itu kita dipertanyakan nanti Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting di sini ya kita menyampaikan terkait dengan kebiasaan para ulama salafus saleh. Apa kebiasaan yang mereka lakukan? Kebiasaan keseharian yang mereka lakukan adalah muhasabah. Itu apa muhasabah itu? Introspeksi diri. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi dalam suatu majlisnya apa? Mengatakan, ittala alaina rajulun min ahlil jannah. Akan masuk ke dalam majlis kita ini seorang pemuda calon penghuni surga. Ini kata Nabi nih, ittala alaina rajulun min ahlil jannah, gitu ya. Akan masuk kepada kami ke dalam majlis ini seorang pemuda calon penghuni surga. Tiba-tiba ada yang masuk kan? Ada yang masuk sini. Siapa dia? Nah, gitu kan. Sahabat ketika si pemuda ini masuk nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal siapa ini. Tapi dari tampangnya emang wajahnya bersih gitu, bersinar gitu ya. Pakaiannya putih gitu kan. Wajahnya pun bercahaya gitu kan. Jenggotnya masih basah dengan wudhu. Rambutnya hitam gitu kan. Bersih, pokoknya penampilan bersih. Ya. Nah, maka sahabat ketika si pemuda ini masuk pada melongok semua gitu ya. Ini siapa ini gitu, nggak ada yang kenal gitu ya. Nggak ada yang kenal. Nah, singkat cerita selesai majlis, itu ada sahabat Nabi Ibnu Umar tuh. Ibnu Umar penasaran dengan si pemuda ini gitu. Maka selesai majlis, Ibnu Umar berkata kepada si pemuda, wahai pemuda, bolehkah aku menginap di rumah malam ini? Ya mungkin ya 3 harian lah aku menginap di rumahmu gitu kan. Karena aku ada sedikit masalah dengan orang tuaku ya. Padahal ini bohong aja sebenarnya. Bohong untuk kebaikan ya. Hakikatnya apa? Ibnu Umar ini merasa apa? Penasaran dengan kelebihan si pemuda ini, istimewanya apa gitu kan. Apa istimewanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda ahli surga. Ya, datang menemui sepemuda minta izin untuk menginap di rumahnya. Diizinkan oleh sepemuda itu. Karena kenapa? Wah, aku senang sekali kalau ada sahabat Rasulullah ya yang menginap di rumahku. Senang sekali, ini orang soleh nih gitu kan. Nah, menginaplah malam pertama. Ibnu Umar tengah malam bangun qiyamul lail. Si pemuda enggak, pules. Coba ya, si pemuda pules tidurnya tuh sampai menjelang subuh baru bangun. Sholat 5 waktu rajin si pemuda ini. Nah, kata Ibnu Umar, mungkin dia besok siangnya puasa sunnah kali ya. Begitu tiba waktu siang enggak puasa, Ibnu Umar puasa sunnah. Mungkin besok malam kali, besok malam lihat lagi ya, hari kedua lihat lagi gitu. Hari kedua, mungkin malam ini dia akan tahajud qiyamul lail gitu kan. Tetap sama dengan malam sebelumnya, nggak bangun si pemuda itu, hanya bangun ketika menjelang subuh saja. Pules tidurnya. Puasa nggak siang ini dia? Nggak puasa juga. Makin penasaran sih Ibnu Umar ini apa istimewanya si pemuda ini? Apa sih istimewanya? Gak ada kelebihan ibadah, biasa-biasa aja, daripada aku mendingan aku, kata gitu ya. Dalam hatinya mengatakan demikian. Ya udah, pada hari ketiga baru dia menanyakan gitu ya. Wahai sahabat, wahai pemuda, sebelum engkau masuk ke dalam majlisullah ketika itu, kata Ibnu Umar itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apa? Akan masuk ke tengah-tengah kami pemuda calon penghuni surga. Ternyata engkau yang masuk, dan sungguh aku tidak ada masalah dengan orang tuaku, bukan masalah itu, tidak ada masalah gitu kan. Cuma
kenapa aku ingin menginap di rumahmu? Itu tadi, aku ingin tahu apa keistimewaan dirimu. Tapi setelah 2 malam 3 hari menginap di rumahmu di sini ya, tidak ada istimewanya pada dirimu. Kamu nggak qiyamul lail, kamu nggak puasa sunnah. Apa gerangan yang engkau lakukan? Sehingga Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah pemuda calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata si pemuda? Wahai sahabat Rasulullah, benar apa yang engkau katakan. Aku ini tidak ada istimewa ibadah, tidak ada. Tetapi aku ada kebiasaan. Apa kebiasaannya? Setiap menjelang tidurku, aku melakukan muhasabah kepada diriku. Jadi merenung sejenak dia tuh. Ya, kalau kita makan enggak begitu ya, apalagi udah capek banget ya. Habis shift 2, begitu nyampe rumah langsung blok aja. Sampai kadang doa tidur pun lupa ya. Padahal kan ada sunnah-sunnahnya ya. Sebelum tidur itu bersih-bersih diri gitu kan ya. Kalau bisa dalam keadaan wudhu, kemudian apa? Ya, sebelum tidur itu kita membersihkan tempat tidur kita. Ya, pakai ujung kain kita, pakai baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim 3 kali itu. Karena kenapa? Ya, kita nggak tahu siapa yang tidur di atas itu sebelumnya. Kata Nabi, ada kemungkinan makhluk halus tidur di atas itu. Baru setelah itu tidur, setelah bersih-bersih gitu kan, setelah membersihkan kasur kita, baru baca doa. Tapi sahabat ini bukan hanya baca doa saja, tapi apa? Dia merenungi dirinya, muhasabah. Ya Allah, dia renungi itu mulai dari pagi sampai ketemu malam itu ya, apa saja dosa yang sudah dia lakukan. Jika dia dapatin dosa satu hari itu, dia langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dosanya kaitan dengan makhluk, dengan manusia, maka dia pun berupaya untuk apa? Untuk meminta maaf saat itu juga. Kalau tidak sempat, esok paginya dia niatkan untuk meminta maaf kepada saudaranya itu. Nah, kalau zaman sekarang kan lebih gampang lagi minta maaf ya. Ya, malam-malam kita mau tidur jam 9, jam 10, astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong apa ke teman, langsung WA kan, assalamualaikum, ya mohon maaf malam ganggu gitu ya, malam-malam ganggu istirahatnya, cuman saya pengen keikhlasan kamu, tadi saya ngomong yang nggak sengaja kepadamu begini gitu kan. Itu ya, kadang kita kalau ada masalah dengan orang tuh jadi bahan pikiran ya, sehingga nggak bisa tidur kan semalam. Waduh, guling sana ya Allah, ini kenapa ini? Ya itu tadi, karena hati kita itu sudah terguncang dengan kesalahan tadi. Dan ketika ada yang melakukan kesalahan kepadaku pada hari itu, langsung aku berusaha melapangkan dadaku dan memaafkan kesalahannya. Itulah yang dilakukan sahabat si pemuda ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muhasabah itu nggak mesti nunggu awal tahun, nggak mesti. Sekarang udah tanggal berapa? 14 ya, 14 Januari. Sudah masuk 14 Rajab 1446 Hijriah. Maghrib ke sana sudah tanggal 15 Rajab. Habis Rajab bulan Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan. Habis Ramadan bulan Syawal. Habis Syawal bulan Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah bulan Muharram. Habis Muharram bulan Safar. Habis Safar bulan Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Setelah itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apalagi? Ketemu lagi Rajab lagi kita. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ya. Antum jangan hafal tanggal gajian doang. Tanggal 25. Iya, gajiannya. Masih lama. Udah koma jam sekarang, tanggal sekarang udah koma dia. Ya, enggak usah. Ini coba lihat ya. Muhasabah diri kita. Apa sih faedah muhasabah itu? Muhasabah faedah yang pertama apa kata ulama-ulama? Itu bisa meringankan hisab kita di yaumul qiyamah. Jadi kan kita nanti kan mengalami ya yaumul hisab, hari penghitungan amal-amal kita.
Kita akan menjalani yaumul mizan, hari ditimbangnya amal kita. Ya itu ya. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang bahagia dia. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan kebaikannya, lebih banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang apinya menyala-nyala. Wah. Api di neraka tuh panasnya minta ampun itu. Kalau di dunia paling panas hanya 1000 derajat Celcius. Ada yang pernah nyoba api panas gitu? Ya, kena korek api kita udah panas kok. Ya, suhu badan kita aja nggak mampu menahan panas di atas 37, apalagi sampai 1000 derajat. Sedangkan api neraka itu, kata ulama-ulama dalam hadis Nabi Muhammad menyampaikan, itu adalah ya 70.000 derajat dikali 3 gitu ya. Ya, panasnya itu dikali 3 berarti apa? Ya sekitar itu minimal lah gitu, panas banget. Karena kenapa? Ini api neraka itu dipanaskan 3 kali tahapan gitu loh. Ya, tahapan pertama warnanya apinya masih memerah. Tahapan kedua dipanaskan lagi api neraka sehingga apinya memutih. Ya. Panas yang ketiga, tahapan yang ketiga itu menjadi hitam. Iya. Jadi kalau api itu baru merah itu panasnya biasa tuh ya. Ya, itu panas di dunia ya. Kalau panas akhirat gimana tuh? Ya Allah. Ini jamaah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi tuh ya, biasa muhasabah ini faedahnya adalah apa? Bisa meringankan hisab dan timbangan amal kita di akhirat kelak. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbanglah hisablah diri kalian sebelum ditimbang kelak, ya, sebelum dihisab kelak. Wa wazinu amalikum, dan timbanglah amal-amal kalian qabla an tuzanu, sebelum ditimbang. Jadi hisab bagaimana cara hisab tadi itu sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW tadi ya, pemuda tadi ya. Nah, kata ulama-ulama mengatakan bisa kita lihat diri kita, jika kita dapatkan kita melakukan amal soleh, maka ucapkanlah alhamdulillah kepada Allah. Jika kita melakukan dosa, maka hendaknya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Kalau ada yang bikin salah kepada kita, maafkan kesalahan, udah lapangkan dada. Enak. Karena orang yang jiwanya gelisah biasanya istirahatnya pun tidak puas gitu ya. Tidurnya tidak akan nyenyak. Orang yang kekurangan istirahatnya maka akan terganggu fisiknya. Makanya gangguan jiwa itu lebih dahsyat dampaknya daripada gangguan fisik. Ya, ada yang pernah ngalami putus cinta, diputusin gitu ya, ya Allah, diputusin sama si Neng, kayaknya pengen bunuh diri aja gitu, padahal ya Allah jangan begitu ya, biasa aja ya. Kalau ada yang diputusin itu anggapnya bukan jodoh lah gitu loh. Ya, sudah lah gitu ya, udah kayak dia doang perempuan, tenang aja, nggak jadi nikah, batal nikah, padahal sudah lamaran begitu ya. Ya, nggak usah sedih. Atau mungkin sudah mau akad nikah, ternyata calon pasangan meninggal dunia misalkan, ada yang begitu, ada. Yang namanya hati manusia kan gampang diubah-ubah tuh. Ya, hari ini bilang cinta, besok nggak cinta. Kan gitu ya. Atau yang punya masalah, misalkan tadi masalah rumah tangga misalkan gitu ya.
Ya bukan saya doain, misalkan ada yang minta cerai gitu ya, terpaksa terjadi perceraian, sudah, jangan tenggelam dalam kesedihan. Karena semuanya sudah menjadi qadarullah. Tadi saya mau ke sini, saya niat supaya jalan lebih cepat belok kiri gitu kan, ada potongan jalan gitu kan. Entah kenapa tiba-tiba apa, itu lewat aja tuh, nggak kelewat, nggak masuk ke kiri gitu, tapi terus aja. Maka pas ini udah qadarullah, udah jalan aja dah. Gitu ya. Kita punya niat, ternyata apa? Tiba-tiba hati kita berubah kan? Gitu ya. Kadang kita lupa gitu kan ya. Karena begitu. Ya. Kemarin di sekolahan saya udah bikin teh manis 1 gelas besar tuh. Teh manis. Ya. Buat apa? Buat buka puasa gitu kan ya. Tiba-tiba apa? Lupa. Ya, ada teman ngajak ya ke apa, dia mau beli motor ya. Saat temenin yuk gitu kan. Mana? Mau beli motor. Ayo deh saya bilang. Pakai mobil saya yuk. Ya, bilang. Udah nggak apa. Saya bonceng gitu kan, dan naik mobil saya gitu kan. Lama itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya kan, itu udah dibuatin teh manis. Ya, ternyata ya lupa gitu kan. Namanya manusia begitu tuh. Udahlah qadarullah gitu kan. Ya yang orang rumah bilang, Ustadz ini kok tehnya enggak ini, ya gimana ya, udah ketinggalan, udah lupa gitu kan, udah buat yang lain aja dah. Nah itu tadi, itulah semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala sudah gitu ya. Kita punya rencana tapi Allah yang ya menetapkan untuk kita. Jangan sedih lah, udah ya, baik ya. Jadi itu sebagai apa? Sebagai bahan untuk muhasabah untuk kita lah. Karena setiap musibah yang dialami oleh mukmin, kata Nabi apa? Itu adalah penghapus dosa. Sebab setiap yang menyebabkan kesedihan untuk kita ya, setiap yang menyebabkan penderitaan untuk kita mukmin nih, itu ada penghapus dosa. Yakinkan itu. Mungkin saya pernah menyampaikan, ada kalimat yang dibaca ketika kita kena musibah. Yang pertama apa? Ucapkanlah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika kena musibah ya. Yang kedua, ucapkanlah alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Iya. Pasti di balik musibah itu ada hikmah kebaikan. Yang ketiga baru mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat apa? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Ya Allah, jadikanlah musibah ini wasilah atau sebab aku mendapatkan pahala. Wa khluf li khairan minhu, dan gantilah ia dengan yang lebih baik. Gitu. Ini ya, ini sebenarnya pun salah satu contoh kita melakukan muhasabah. Begitu ya, ini ya. Nah, faedah yang kedua daripada muhasabah selain diringankan hisab kita dan timbangan amal kita yaumul qiyamah adalah apa? Yang kedua adalah supaya kita terus bisa berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah itu bikin kita ini selalu sadar itu kan. Ya Allah, kenapa ya? Tadi males sholatnya, telat sholatnya. Ini ngaji kok masih susah banget datang ke tempat pengajian. Itu muhasabah bagus tuh. Jadi selalu dalam keadaan sadar itu, dalam keadaan ya, kalau kata orang kita ngeh gitu, ngeh. Waras. Gitu kan? Kalau kita selalu sadar dengan kesalahan-kesalahan, insya Allah kita waspada. Begitu. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan biasa-biasa saja, nggak tersakiti hati ini. Mukmin yang baik itu kata Nabi apa? Man saratu hasanatuhu fahuwa mu'min wa man as-sa'atu sayi'atu fahuwa mu'min. Siapa saja amal salehnya menyebabkan hatinya itu bahagia, maka dia adalah mukmin. Saya pertanyakan kepada antum, antum seneng nggak, bahagia nggak ada di masjid ini? Jawabnya masing-masing aja dah. Ya, bahagia ya, bahagia kan?
itu tandanya masih ada iman dalam hati. Jangan sampai ngeluh, aduh udah ngantuk ini ya, capek lagi, lama banget sih. Itu kalau ada yang kecewa dengan amal soleh, itu tandanya apa? Dia tuh menentang kebaikan gitu loh. Ini menjadi peluang untuk apa? Ini menjadi peluang untuk ya kita terjebak ke dalam kemaksiatan. Dan begitu pula kan Nabi apa? Waman asa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa saja kesalahan dan dosa yang dia lakukannya itu menyebabkan hatinya itu ya sedih, tersakiti hatinya, kecewa hatinya, fahuwa mu'min, dan dia pun adalah seorang mukmin. Jadi ketika melakukan ketaatan hatinya senang, bahagia, ketika melakukan dosa hatinya kecewa, tersakiti, itu mukmin loh. Pernah merasakan itu? Ya itu alhamdulillah. Ya, kalau masih merasakan itu alhamdulillah, berarti sinyal kebaikan dalam diri kita masih ada, masih kuat. Inilah fungsi muhasabah, supaya kita tetap berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun melakukan dosa, nggak lama-lama dosanya. Kalaupun melakukan kemaksiatan, nggak banyak-banyak kemaksiatannya gitu loh, nggak gede-gede kemaksiatannya, langsung dia meninggalkannya. Karena dia apa? Karena dia melakukan muhasabah, ya Allah jangan lagi terulang, ya Allah ini dosa, ya Allah jangan, ya Allah. Gitu. Ada orang kan yang bikin dosa bangga dengan dosanya gitu loh. Ya, zaman sekarang kan ya Allah, teman saya kemarin tuh ketika kena macet di daerah Tanjung Priuk ya, itu malam-malam macet. Dia kebetulan apa namanya supir mobil ekspedisi gitu ya. Ya kasihan juga tuh. Jam ya nggak malam-malam banget lah, jam 10-an lah gitu ya. Padahal lagi macet. Saya lihat videonya, astagfirullahaladzim, kasihan banget ini ya. Dia ada ngetok-ngetok jendela ya, jendela ketok-ketok, dia buka. Begitu dia buka ya, jendela kaca turun gitu ya, langsung masuk apa? Celurit. Langsung begini ke leher dia. Astagfirullahaladzim. Langsung tas yang ada di sampingnya itu diminta. Pelakunya 2. Yang satu megang parang yang panjang juga, yang satu megang celurit. Udah masuk ke mobil begini, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kendaraan lagi macet. Dan yang sangat parahnya lagi, orang yang di sekitarnya pun diem aja, hanya bisa memvideokan itu. Ini terjadi ya. Itu pelaku yang kayak gitu tuh ya apa namanya, hatinya itu sudah ya, sinyal keimanan sudah lemah ya. Ini kalau kayak kita kan nggak berani ya melakukan dosa itu terang-terangan begitu di pinggir jalan ketika banyak kendaraan, keramaian gitu kan ya. Kalau kita nggak berani kan bikin dosa ya diem-diem gitu kan, sembunyi-sembunyi. Ya meskipun kita nggak boleh juga bikin dosa sembunyi-sembunyi gitu kan ya, tapi kan kita begitu masih punya rasa iman di sini, sehingga kita ketika melakukan kekhilafan kita pun sembunyi-sembunyi, nggak mau ada yang tahu. Padahal ya dia lupa Allah maha mengetahui. Maka Allah katakan wattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi dimanapun gitu, dimanapun. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah daripada muhasabah adalah apa? Supaya kita tetap berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah mengobati penyakit hati. Fisik kita pernah merasakan sakit, iya. Cuman hati kita lagi sakit apa sedang sehat ini? Ditanya begitu nggak tahu jawabannya apa ya? Antum sakit nggak hatinya atau tidak? Sakit Pak Ustadz, kenapa? Itu sama tetangga ya diomongin begini sakit hati saya. Bukan itu ya. Hati yang ada penyakitnya ya itu apa? Contoh penyakit hati apa? Dengki itu, sombong, pelit, malas,
Apalagi teriak, pengen dipuji gitu ya. Itu tadi, itu penyakit hati tuh. Apalagi kalau kata orang Bekasi, julid. Tau julid ya? Julid itu sebenarnya tanda daripada dengki. Julid ya. Jadi nggak suka orang lain bahagia. Kalau bahasa Qur'annya itu namanya asyuhu. Jadi julid ini lebih pelit daripada bakhil. Bakhil, ada bakhil ya. Bakhil itu persamaan katanya adalah medit kalau bahasa kita. Iya. Jadi bakhil, medit. Nah, sama tuh koret ya. Merege hese, buntut kasiran. Itu apa lagi? Ya, pantat koneng gitu ya. Nah, itu sama tuh, itu bakhil tuh. Pelit ya. Jadi kata ulama bakhil dengan suhu beda. Suh pakai shin ya. Shin, haknya bertasdid, asyuhu. Kalau bakhil, pelit ini itu pelitnya kepada bentuk harta atau materi. Nggak mau ngasih makan, itu bakhil. Yang nggak mau ngasih minum, bakhil. Jadi masih sifatnya, cakupannya kecil gitu ya, hanya sebatas materi saja. Kalau syuhu atau julid gitu ya, bahasa kitanya gitu ya, itu lebih pelit daripada bakhil. Jadi bersifat umum dia, bahkan lebih dahsyat kepelitannya nih ya. Bukan hanya pelit kepada harta, tapi pelit kepada kebaikan-kebaikan. Misalkan ada orang yang minta nasihat, dia nggak mau ngasih. Buat apa gua ngasih nasihat ke dia, nanti dia jadi orang baik lagi. Itu orang suh tuh ya. Jangan nggak usah. Misalkan ada yang minta pandangan, Pak, saya ini punya masalah gitu kan ya, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan solusi masalah saya ini gitu ya. Dia nggak mau ngasih, padahal dia punya teman yang bisa memberikan solusi masalah ini. Misalkan masalah hukum gitu ya, misalkan temannya ada seorang pengacara misalkan, dia nggak mau. Kenapa? Biarin dia susah, biarin, buat apa gua bantu. Nah ini suh nih ya, dahsyat ya pelitnya ya, dahsyat kan, lebih ini. Jadi dia tuh nggak seneng lihat orang lain bahagia gitu, nggak seneng dia itu. Ini namanya suh. Maka kata Allah apa? Wa may yuqa nafsus ya, wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Ini bahasa bukan bakhil nih. Wa may yuqa suha nafsihi, siapa saja yang terhindar dari sifat suh ya dalam dirinya, siapa saja yang terhindar dari sifat pelit dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang muflih, yang sukses. Ya, ada nggak kayak gitu? Ada tuh, banyak. Hati-hati loh ya, merasa nggak pelit padahal pelit banget ya. Lain halnya kalau misalkan dia punya niat naikin gaji misalkan, cuman lihat apa namanya, kondisi keuangan nggak memungkinkan, beda lagi itu mah. Itu namanya proporsional dan profesional. Itu namanya adil, nggak zalim gitu. Ini mah ya, ada ini kebaikan nih yang harus kita perjuangkan ya. Gimana kalau misalkan supaya dia naik? Jangan, nggak usah. Buat apa kita promosiin? Nggak usah, nggak penting itu. Karena ada apa? Ada dengki di sini dia ya. Ada dengki, nggak suka orang lain itu mendapatkan kebahagiaan, nggak suka. Bahkan ketika ada orang yang beda lagi dengan dengki ya. Jadi ada bakhil, al-bukhlu, ada asyuhu, ada lagi al-hasad atau dengki. Hasad ini orang itu sudah mendapatkan nikmatnya ya. Orang itu sudah mendapatkan nikmat. Orang yang dengki ini mengharapkan nikmat yang ada pada orang yang dia dengki itu hilang ya. Dan kalau bisa mah kembali itu harta yang hilang itu buat dia gitu. Itu dengki loh ya. Misalkan tetangga beli mobil,
mudah-mudahan mobilnya hilang. Itu dengki, namanya dengki. Nah, ada dengki yang bagus namanya ghibthah. Namanya iri hati yang baik nih, namanya ghibthah. Ghibthah itu apa? Mobil apa, tetangga beli mobil nih ya, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa punya mobil kayak dia. Nah itu namanya ghibthah tuh. Alhamdulillah tetangga sudah punya. Dia ghibthah itu bisa mananya senang orang lain senang gitu ya. Dia punya rasa empati yang bagus gitu ya, rasa yang bagus, setengah rasa yang bagus gitu ya. Tetangganya bahagia, dia ikut bahagia. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, punya tetangga kaya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa seperti dia ya Allah. Begitu. Ini namanya ghibthah. Itu bukan dengki, bukan. Itu boleh. Itu namanya ghibthah. Gitu ya, misalkan punya teman artis. Kalau yang dengki nggak suka tuh. Gua tahu siapa lu. Gua nggak senang kalau lu jadi artis terkenal. Itu namanya dengki dia. Tapi kalau yang punya sifat ghibthah, alhamdulillah gitu kan, punya teman artis siapa tahu aja gitu kan, bisa diajak-ajak syuting gitu kan ya, kan begitu. Kan gitu ya. Tapi juga jangan banyak berharap juga pada manusia, hati-hati loh. Ya jangan juga gitu kan ya. Jangan. Kalau bisa mah kita mendekati orang itu bukan karena duniawinya, tapi akhiratnya gitu ya. Kenal sama ulama, kiai, oh atau mungkin ada teman ulama, ustadz kondang lah gitu, nggak apa-apa, itu ghibthah namanya. Alhamdulillah saya punya teman nih ya. Teman siapa? Ini ustadz kondang nih, alhamdulillah gitu kan. Kalau antum mau ngundang beliau bisa lewat ana gitu kan, nanti ana bantu dah. Itu namanya ghibthah. Tapi kalau yang dengki, dia berusaha menjatuhkan, udah nggak usah undang dia, gue tahu siapa dia. Ya, dulu tinggal itu di asrama satu kamar sama saya itu. Saya tahu semua kejelekan dia. Jadi membuka aib kan? Nggak boleh. Itu namanya dengki. Baik, itu ya penyakit-penyakit hati nih ya. Nah, kita ini akan menyadari kita punya penyakit hati atau tidak kalau kita melakukan muhasabah tadi loh. Kadang orang yang misalkan kebodohan aja penyakit hati loh. Maaf nih ya, ngaku pintar padahal bodoh. Ya, orang bodoh ngaku bodoh masih bagus. Saya emang nggak ngerti apa-apa. Itu bagus itu. Ini nggak ngerti apa-apa, bodoh. Cuman dia nggak ngerti, nggak paham, nggak apa namanya, nggak mawas diri kalau dia bodoh. Tapi dia meyakini saya pintar. Itu dalam istilah agama sebutnya apa? Al-jahlu al-murakkab. Jadi kalau al-jahil ya, al-jahlu apa namanya, bodoh biasa ya, yadri annahu la yadri, dia tahu kalau dia nggak tahu ya, dia tahu kalau dia orang bodoh. Kalau al-jahlu al-murakkab, annahu la yadri annahu ya jahil, dia tuh nggak paham, nggak ngerti kalau dia tuh bodoh. Walakinnahu ya'tarif aw yadda'i annahu alim, tetapi dia merasa dia orang alim dan nggak ngerti apa-apa, cuman seolah orang yang ngerti gitu loh. Jam sekarang kan banyak muncul kayak gitu loh. Maaf saja, bahkan ada yang suka muncul di televisi. Saya bingung, orang-orang kayak gitu diundang mulu sama televisi gitu. Ya, ada apa ini gitu? Omongannya udah ngaco gitu kan, tapi kenapa diundang terus ke televisi, apalagi di acara debat semuanya itu. Itu sering diundang tuh, padahal ya Allah. Ini ya. Nah ini bahaya nih. Ada pernah seseorang yang japri ke saya gitu kan. Pokoknya pernyataannya alim banget lah. Tapi yang saya sangat sayangkan itu mereka itu, ya dia ini nih menghujat saya gitu dengan kata-katanya menohok lah gitu ya. Saya kaget juga gitu kan. Ya nggak saya ajak apa namanya, ajak bicara lagi, udahlah gitu kan. Saya bilang udah masing-masing aja dah, saya bilang gitu kan. Pas saya tanya ke teman-teman gitu kan, ini si fulan ini basicnya apa ya gitu kan. Oh dia itu lulusan STM Pak Ustadz. STM, jurusan apa? Kelistrikan atau gitu ya. Oh gitu, tapi kok kayaknya jago banget sih, belajar di mana ya? Nggak ngaji apa-apa Ustadz, nggak kemana-mana, dia hanya baca-baca di Google katanya itu. Oh begitu.
Ya Allah, oh gitu saya bilang ya, kayak gini nih. Ya. Jadi bicaralah kita sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu loh. Gitu ya. Kalaupun ada orang yang misalkan basic awalnya adalah orang umum tetapi dia mendalim ilmu agama dan dia punya ustadz, hati-hati nih ya, jangan belajar lewat Google, belajar sendiri jangan. Pilih ustadz pilihannya. Ya, dengan ustadz, talaki dengan ustadz, belajar dengan ustadz gitu loh. Ya, insya Allah itu dia akan mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau belajar sendirian, hati-hati. Siapa yang nggak punya mursyid, maka mursyidnya adalah setan. Itu hati-hati, autodidak nggak bisa belajar agama, nggak bisa autodidak, nggak bisa. Kecuali dia sudah punya basic awal gitu ya. Dia pun pernah belajar ke syekh ini, ke syekh ini, ke syekh ini. Tinggal nanti pengembangan saja, itu boleh. Itu boleh. Ini nggak punya basic gitu kan ya. Basic agamanya nggak ada sama sekali. Baca Quran belepotan gitu kan ya. Tapi kalau adu argumen tentang agama, kayak ahlinya, kayak bidangnya gitu kan. Padahal ngaco gitu. Ada nggak di YouTube? Ada yang kayak gitu. Ya ketika ditanya sanatnya kemana, sanat keilmuannya, nggak punya sanat keilmuan, nggak punya. Belajar di mana, pondok mana, pesantren apa gitu kan ya, atau sekolahnya di mana gitu kan ada tuh. Ya, jadi apa namanya, background pendidikan itu kalau dalam ilmu sanad itu bisa menjadi silsilah keilmuan kita, sanad ilmu kita gitu kan. Makanya kalau dalam CV itu kan dijelaskan ya, kalau antum misalkan melamar pekerjaan nih ya, pekerjaan yang akan antum tangani apakah sesuai dengan sanad keilmuan antum kan gitu, betul ya. Ya, sarjana apa nih ya, masa sarjana agama misalkan atau sarjana pendidikan Islam gitu ya, dia bekerja di bidang misalkan apa, kelistrikan misalkan, nggak nyambung itu. Meskipun awalnya bisa biasa saja, dia autodidak gitu, bisa saja gitu kan ya, tetapi tidak bagus. Makanya kalau di luar negeri itu yang dilihat tidak hanya sebatas apa tadi tuh ya, apa namanya sih, ijazahnya nggak dilihat tuh, tapi keahlian dia apa, begitu. Anda bidang ahli apa, ditanya tuh, keahlian Anda bidang apa. Ini kita mah kadang ngaco juga gitu ya, lulusan misalkan SMK penjualan ya, jurusan penjualan atau perniagaan gitu ya, atau akuntansi misalkan, tapi megangnya apa, bukan akuntansi ya, bukan masalah pembukuan keuangan kan, ada yang gitu kan ya. Nah ini makanya harus perbaiki lagi, berarti sanad keilmuannya, keahliannya nggak sesuai gitu bidangnya. Dalam Islam tuh begitu harusnya, semua bicara sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya kalau kita buka media sosial kan, aduh netizen Indonesia aneh. Kayak kemarin, maaf ya, ketika pergantian pelatih sepak bola dari Sintayong ke Klupet, Patrick Klupet apa Patrick lah gitu ya, bukan teman SpongeBob, bukan. Coba ternyata ada data apa namanya itu, orang yang ahli dalam bidang IT meneliti itu ya. Jadi kan ada pecah belah nih netizen Indonesia nih, 51 mendukung Sintayong STY stay gitu kan ya, 49-nya STY out gitu kan, setuju dengan didatangkan Patrick kan, lebih banyak 51 kan. Ternyata apa, setelah dilihat datanya, yang 51% yang mendukung STY tetap di sini dan Patrick itu tidak boleh jadi pelatih Indonesia, timnas Indonesia, itu ternyata 51 ini bukan para pakar bola, bukan para pengamat bola. Kebanyakan apa ya, pengamat bola dadakan, seorang paling ahli dalam bola, netizen Indonesia ya. 49% ini yang mendukung pergantian pelatih itu adalah para coach sepak bola, para praktisi sepak bola, pengamat bola. Itu loh ya, banyak pendukung bola yang ahli, yang tahu bagaimana sejarah perbolaan segala macam lah. Nah ini buktinya, membuktikan bahwasannya apa ya, banyak di kita itu orang yang bukan bidangnya bicara yang bukan bidangnya gitu loh. Maka kalau saya ya, bukan orang bola gitu ya, ketika menyikapi saya diam aja udah, saya nggak komentar apa-apa.
Saya bilang apa? Lihat dululah. Kita nggak boleh a priori kepada orang lain, nggak boleh suuzon, kan gitu ya. Lihat 3 bulan, 6 bulan ke depan, lihat, itu baru bisa kita nilai. Karena gitu, kita gampang banget tuh menyimpulkan sesuatu padahal belum melakukan analisa yang mendalam. Maka hati-hati ya. Ini ya, masih terkait dengan muhasabah juga sama. Kita deteksi hati kita gimana gitu loh. Jangan sampai salah analisanya. Dan hati masing-masing kita lah yang tahu. Ya, kan gitu ya. Wa annal insan alal basirah, apa lupa saya ayatnya itu. Sesungguhnya manusia itu terhadap kondisi jiwanya mereka tahu, mengetahui bagaimana kondisinya. Ya, habis bikin dosa apa, mereka tahu, masing-masing itu tahu. Makanya nggak usah sibuk dengan kesalahan orang lain, sibukkan dengan diri kita. Manfaat yang keempat adalah supaya kita nggak tertipu dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau muhasabah itu ya menghindari kita tidak tertipu tidak tertipu dengan amal soleh. Kan ada orang ya, wah saya ini udah ahli surga nih, meskipun nggak ngomong begitu gitu loh. Cuman gampang menyalahkan orang lain kan, bid'ah, dolalah, sesat segala macam, ini nggak ngikutin sunnah, gampang banget ada begitu kan, merasa paling benar kan, ada nggak gitu? Ada kan, merasa paling benar kan, itu hati-hati loh. Ya, ada orang yang ngaku ahlus sunnah gitu ya, paling sunnah, tapi mereka mengingkari sunnah. Bisa iya, kan mereka punya prinsip begini, setiap amalan yang hadisnya adalah dhaif maka pelakunya adalah bid'ah. Padahal ulama-ulama hadis sebelumnya nggak begitu kaidah bid'ah itu. Hadis dhaif masih boleh diamalkan pada hal-hal apa? Keutamaan ibadah, pemberian motivasi untuk ibadah. Ulama mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif selama apa? Bukan dhaif sekali atau bukan hadis yang batil. Baca Yasin malam Jumat itu dhaif, hadisnya dhaif. Tapi nggak sampai dhaif jidan, nggak sampai dhaif lemah sekali, nggak. Berarti apa? Boleh baca Yasin malam Jumat, gitu ya. Kalau mereka mengatakan apa? Baca Yasin malam Jumat bid'ah, katanya gitu. Karena kenapa? Dalil dhaif, hadisnya dhaif. Doa kunut subuh bid'ah. Kenapa? Hadisnya dhaif. Lah, ulama-ulama aja membolehkan kita baca doa kunut dengan hadis dhaif ini boleh, gitu ya. Tawasul, baca Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia, katanya hadis dhaif. Tapi ulama-ulama Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh dan pahalanya sampai kepada yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Ya, ini hati-hati nih. Makanya kita muhasabah diri kita supaya kita nggak tertipu dengan amal soleh. Yang kelima adalah supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Hati-hati, sombong ini penghalang kita masuk surganya Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja yang ada dalam hatinya itu kesombongan, meskipun sebesar biji atom, biji sawi kecil, nggak kelihatan tapi sombong. Terhalang dia, sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, tilawahnya banyak, tapi dia sombong, merasa yang paling bagus, paling soleh, paling ini. Wah, terhalang itu dengan kesombongan yang jadi masuk surga nggak jadi. Nah, na'udzubillah min dzalik ya. Maka ikhwah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya mumpung kita masih berada di awal tahun baru 2025, ayo kita lakukan muhasabah, lihat diri kita bagaimanakah amal soleh ataupun sudah berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tahu dan menyadari kesalahan, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada yang pengen nanya nggak? Silakan. Maghrib sebentar lagi ya. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Berapa menit lagi maghrib? 5 menit lagi, silakan. Ayo, malu bertanya saat di jalan. Kalau kebanyakan nanya malu-maluin. Kalau di jalan, kalau di sini nggak malu-maluin. Silakan. Jarang-jarang saya ngasih kesempatan nanya nih. Ada nggak?
Ayo sampai azan maghrib. Jadi hati-hati ya. Jadi setan itu, iblis itu menggoda kita lewat kapasitas kita loh. Ya. Yang punya kekayaan gitu kan, digoda dengan kekayaannya. Ya, disesatkan dengan kekayaannya. Yang punya wajah ganteng digoda dengan ketampanan kegantengannya. Maka kata ulama-ulama apa? Idza ra'aitum rajula, ya, idza ra'aita rajula wasiman fa'lam annahu maghrurun. Hati-hati nih. Jika engkau melihat ada laki-laki yang wajahnya tampan, ketahuilah bahwasannya dia sedang diuji. Ya, itu setan tuh menggoda begitu. Lagi ngaca, wah hidung gua mancung, ya kan, badan gua gede, bagus gitu kan. Wah, kayaknya wanita kalau ketemu saya kelepek-kelepek nih mau nih. Nah, hati-hati nih ya. Seperti itu. Yang punya jabatannya tinggi ini diuji dengan jabatannya, merasa berkuasa. Pokoknya semua, tidak ada yang boleh menentang apa yang saya perintahkan. Nah, itu udah sombong lagi tuh. Jadi nggak ada yang namanya sifat, ya, nggak ada praktek demokrasi di situ, nggak ada musyawarah gitu kan. Jadi bawaannya nunjuk aja gitu, apa yang saya katakan ikutin. Nah ya, jadi pemimpin yang diktator gitu kan ya. Ada yang kayak gitu, ada? Ya kalau yang kayak gitu ada, tapi masih mau ngaji, alhamdulillah gitu kan. Ya, hati-hati nih. Ada lagi ya, setan itu, iblis itu menggoda kita lewat apa lagi? Lewat keilmuan. Yang alim-alim itu diuji dengan keilmuannya. Kadang ada seorang alim diajak untuk debat gitu ya. Nah, itu sebenarnya perdebatan itu harus dihindari. Ya. Kadang ada juga tuh, ada yang nanya misalkan di satu majlis, ya, tujuannya pertanyaan ini adalah untuk mengcounter balik ya ucapan ustadz yang disonoh misalkan gitu. Tapi dibuatkan video, nanti videonya diadu-aduin gitu. Si A di samping kanan, si B samping kiri, diadu gitu ya. Seolah-olah tuh dalam satu waktu yang live. Padahal nggak demikian kan. Beda tempatnya, beda pembahasannya. Cuman ada yang nanya ya supaya menjawab apa yang disampaikan oleh ustadz yang di sana gitu kan gitu. Itu sama itu. Itu adalah sebuah pola ya setan untuk memecah belah kita. Gitu. Makanya saya kalau misalkan ada dua kelompok ya yang di video satukan videonya gitu ya, saya hanya melihat saja gitu jawaban mana yang menurut pemahaman saya tuh lebih lebih mendekati gitu ya kepada kebenaran. Wah, ini kayak lebih cocok kesini nih gitu kan. Tapi kalau misal pendapat ini lebih radikal, lebih keras gitu ya, setuju nggak boleh gitu kan, padahal masih bisa debatable lah, masih bisa didiskusikan gitu kan. Nah, itu kurang pas buat saya gitu kan. Tapi lagi-lagi ya, tujuannya bukan untuk apa? Untuk memecah belah harusnya. Gitu. Gitu ya. Jadi seorang yang berilmu digoda oleh iblis lewat keilmuannya. Orang yang kaya digoda dengan kekayaannya. Seorang ustadz misalkan, ya digoda juga ya dengan banyaknya jamaah gitu kan. Ya, ketika misalkan ada ustadz muda gitu kan, jamaah lebih banyak, dia merasa oh saingan saya ini. Jadi kalau misalkan seorang ustadz dai gitu yang nggak ikhlas dalam dakwah, dia akan merasa tersaingi dengan ustadz-ustadz muda gitu. Ya, kalau yang ikhlas nggak merasa, bahkan dia mengatakan alhamdulillah gitu kan, banyak ustadz-ustadz yang bisa terjun ke dalam dunia dakwah, sehingga apa? Meringankan kerja dakwah kan gitu. Nah, itu ya, jangan merasa tersaingi gitu, jangan rebutan jamaah gitu kan, jangan. Ini ya, baik, karena waktu maghrib sudah masuk, ya itu saja mungkin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dulu ya sebelum itu tutup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sore hari ini manfaat buat kita semuanya, dan tentunya adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'adad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa yakafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi